Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melly Miftah Tafal dari kelas 2A Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan retardasi mental pada anak. Definisi kemampuan mental yang tidak mencukupi WHO sesuatu keadaan yang ditandai dengan FS, intelektual perkembangan atau di bawah normal, timbul pada masa perkembangan di bawah usia 18 tahun berakibat lamanya proses belajar dan adaptasi sosial. DSM atau Budiman M. 1991. Etiologi organik, faktor perkonsepsi kelainan kromosom trisomi 21 Down syndrome, faktor prenatal kelainan pertumbuhan otak selama kehamilan, infeksi zat malnutrisi non-organik, kemiskinan dan keluarga tidak harmonis, sosial kultural, interaksi anak kurang, prenatal penelantaran anak. Faktor lain, keturunan, pengaruh lingkungan dan kelainan mental 15-20% AAP 1984. Gangguan kognitif, lambatnya keterampilan pada bahasa, gagal melewati tahap perkembangan utama, kemungkinan lambatnya pertumbuhan, kemungkinan tonus otot abnormal, terlambatnya perkembangan motorik halus dan kasar. Penata laksanaan medis. Yang pertama, psikotimula untuk anak yang menunjukkan gangguan konsentrasi atau hiperaktif. Yang kedua, obat psikotropik untuk anak dengan perilaku yang membahayakan diri. Yang ketiga, antidepresi. Pencegahannya imunisasi bagi anak dan ibu sebelum kehamilan, kemungkinan perkawinan, pemeriksaan kehamilan rutin, nutrisi yang baik, persalinan oleh tangan kesehatan, perbaiki sanitasi dan gizi keluarga, pendidikan kesehatan mengenai pola hidup sehat, program mengentaskan kemiskinan, dan lain-lain. Proses keperawatan, pengkajian tanda dan gejala, mengenal sindrom seperti adanya DW atau mikrosepal, adanya kegagalan pengembangan yang merupakan indikator RM seperti anak RM berarti biasanya mengalami kegagalan perkembangan pada tahun pertama kehidupannya, terutama di komotor RM sedang memperlihatkan pembedaan pada kemampuan bahasa dan bicara dan kemampuan motorik normal lambat, biasanya terjadi pada usia 2-3 tahun. RM ringan biasanya terjadi pada usia sekolah dengan memperlihatkan kegagalan anak untuk mencapai kinerja yang diharapkan, gangguan neurologis yang progresif. Diagnosa keperawatan, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kelainan FS kognitif, resiko cedera, perilaku agresif, ketidakseimbangan mobilitas fisik, gangguan interaksi sosial, kesulitan bicara atau kesulitan adaptasi sosial, gangguan proses keluarga, memiliki anak RM, definisi perawatan diri, perubahan mobilitas fisik atau kurangnya kematangan perkembangan.
intervensi, kajian faktor penyebab gangguan perkembangan anak, identifikasi dan gangguan sumber pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan anak yang optimal. Berikan perawatan yang konsisten, tingkatkan komunikasi verbal atau simulasi taktil, berikan instruksi berulang dan sederhana, berikan respon camer positif atau hasil yang dicapai anak, dorong anak melakukan perawatan, manajemen perilaku anak yang sulit, dorong anak melakukan sosialisasi dengan kelompok, ciptakan lingkungan yang aman. Hasil yang diharapkan, pendidikan pada orang tua. Yang pertama, perkembangan anak untuk tiap tahap usia. Yang kedua, dukung keterlibatan orang tua dalam perawatan anak. Yang ketiga, bimbingan antisipasi anak dan manajemen mendapatkan perilaku anak yang sulit. Yang keempat, informasikan sarana pendidikan yang ada dan kelompok dan lain-lain. Hasil yang diharapkan. Yang pertama, anak breakfast optimal sesuai tingkatannya. Yang kedua, keluarga dan anak mampu menggunakan coping terhadap tantangan karena adanya ketidakmampuan. Yang terakhir, keluarga mampu mendapatkan sumber-sumber sarana komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.